Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmala Tahir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang teori kausalitasi dalam Islam, mata kuliah Agama dan Sains. Teori kausalitas dalam Islam mengacu pada hubungan sebab akibat yang sesuai dengan pandangan Islam tentang penciptaan dan kehendak Allah. Dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini memiliki sebab, tetapi sebab itu sendiri bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah. Konsep ini seringkali berkaitan dengan pemahaman tentang tauhid, takdir, dan sunnatullah, hukum-hukum Allah yang mengatur alam semesta. Komponen utama teori kausalitas dalam Islam yaitu satu, Allah sebagai pencipta dan pengendali. Allah adalah penyebab utama al-sabab al-azam dari segala sesuatu. Sebab akibat yang kita lihat di dunia hanyalah bagian dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Misalnya, api membakar karena Allah menciptakan sifat api yang membakar. Kedua, sunnatullah, hukum-hukum sebab akibat. Allah telah menetapkan aturan-aturan tetap di alam semesta yang dikenal sebagai sunnatullah. Misalnya, air dapat memadamkan api, tanaman tumbuh dari biji, dan hutan terjadi karena proses tertentu. Namun, semua itu terjadi hanya karena Allah mengizinkannya. Ketiga, ikhtiar, manusia dan takdir. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas ikhtiar untuk memilih tindakan tertentu, tetapi hasil dari tindakan itu tetap dalam lingkup kehendak Allah. Contohnya, seorang mungkin bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, tetapi Allah yang menentukan apakah usaha itu membuahkan hasil atau tidak. Keempat, kausalitas dan mukjizat. Dalam Islam, mukjizat adalah contoh peristiwa yang melampaui hukum sebab akibat biasa. Misalnya, Nabi Ibrahim tidak terbakar saat dilempar ke dalam api karena Allah mencabut sifat api untuk membakar dalam situasi itu. Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa sepenuh atas kausalitas. Implikasi filosofis. Pertama, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Teori ini mengajarkan umat Islam untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti hukum sebab akibat, tetapi tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Keyakinan kepada takdir. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, pada dasarnya sudah menjadi ketentuan Allah. Namun, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan dan usaha mereka. Teori kausalitas dalam Islam menekan bahwa hubungan sebab akibat tidak berdiri sendiri. Semua itu adalah manifestasi dari kehendak dan kekuasaan Allah yang absolut. Teori kausalitas dalam Islam menjelaskan hubungan sebab akibat berdasar konsep penciptaan dan kehendak Allah. Dalam Islam, segala sesuatu di alam ini memiliki penyebab, tetapi pada akhirnya semua bergantung pada kehendak Allah. Pemahaman ini erat kaitannya dengan tauhid, keesaan Allah, takdir dan sunatullah, hukum-hukum Allah yang ditetapkan Allah. Dalam teori kausalitas menurut Islam, ada beberapa hal penting yang menjadi fokus pembahasan. Teori ini tidak hanya mencakup hubungan sebab akibat di dunia fisik, tetapi juga terkait dengan keimanan kehendak Allah dan tanggung jawab manusia. Berikut adalah poin-poin utamanya, yaitu pertama, Allah sebagai penyebab utama, al-illah al-ullah. Semua yang terjadi di alam semesta bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Hubungan sebab akibat hanyalah alat yang digunakan Allah untuk menjalankan kehendaknya, tetapi Allah tidak terikat oleh hukum tersebut. Dalam pandangan Islam, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua telah direncanakan oleh Allah. Kedua, sunnatullah, hukum Allah yang telah ditetapkan. Sunnatullah adalah hukum-hukum yang tetap dan mengatur alam semesta seperti gravitasi, siklus air, dan proses biologis. Manusia dapat mempelajari sunnatullah untuk memahami hubungan sebab akibat seperti dalam ilmu pengetahuan, namun tetap menyadari bahwa hukum ini berjalan karena izin Allah. Sunnatullah berfungsi sebagai cara Allah menciptakan keteraturan di dunia. Ketiga, ikhtiar manusia dan takdir Allah. Manusia memiliki kehendak bebas ikhtiar untuk berusaha dalam hidupnya, tetapi hasil akhirnya tetap dalam lingkup takdir Allah. Contoh, seorang petani dapat menanam benih, merawatnya, dan berharap panen yang baik, tetapi keberhasilan panen tersebut tetap ditentukan oleh Allah. Islam menekankan keseimbangan antara usaha ikhtiar dan tawakal berserah diri kepada Allah. Keempat, pandangan tentang hubungan sebab akibat. Pandangan ini seperti yang ditemukan Al-Ghazali menegaskan bahwa hubungan sebab akibat tidak bersifat independen. Contoh, api membakar karena Allah menciptakan pembakaran ketika ada api dan bahan yang mudah terbakar, bukan karena sifat api itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap proses sebab akibat. Kelima, mukjizat sebagai pengecualian atas kausalitas.
Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang melampaui hukum sebab akibat biasa. Contoh Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya atau Nabi Ibrahim tidak terbakar meskipun dilempar ke dalam api. Mukjizat menunjukkan bahwa Allah dapat mengubah atau menangguhkan hukum alam kapan saja sesuai kehendaknya. 6. Tanggung jawab manusia. Meskipun Allah adalah penyebab utama, manusia bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Hubungan sebab akibat menjadi sarana bagi manusia untuk belajar, bekerja, dan berusaha menjalani hidup sesuai perintah Allah. Contoh, ketika seorang memilih untuk tidak belajar, maka hasilnya adalah kegagalan. Tetapi kegagalan itu tetap dalam kehendak Allah sebagai konsekuensi dari pembuatannya. 7. Kausalitas dan akhirat. Teori kausalitas juga berkaitan dengan amal perbuatan manusia di dunia dan balasannya di akhirat. Amal baik dan akan menghasilkan pahala, sedangkan amal buruk menghasilkan dosa. Hubungan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki tujuan dan arah yang jelas, yaitu meraih keridhaan Allah. 8. Filsafat kausalitas dan iman. Hubungan sebab akibat tidak hanya membahas fenomena fisik tetapi juga memperkuat keimanan kepada Allah. Dengan memahami bahwa semua sebab berasal dari Allah, seorang muslim diharapkan semakin yakin akan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Teori kausalitas dalam Islam mengintegrasikan antara hukum sebab akibat di dunia dengan keyakinan terhadap Allah sebagai penguasa segala sesuatu. Pemahaman ini mendorong manusia untuk 1. Berusaha maksimal sesuai hukum alam sunnatullah, 2. Berserah diri kepada Allah atas hasilnya tawakal, 3. Menyadari bahwa segala sesuatu terjadi kehendak Allah dan kekuasaannya. Keseimbangan ini adalah inti dari ajaran Islam tentang hubungan sebab akibat. Dalam tradisi Islam, banyak ulama filsuf yang membahas teori kausalitas baik dalam konteks teologi kalam maupun filsafat. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang membahasnya. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Dalam karya terkenalnya Tahafut Al-Fasilah, Keracunan Para Filsuf, Keracuan Para Filsuf, Al-Ghazali menolak gagasan bahwa hubungan sebab akibat bersifat mutlak. Menurutnya, apa yang dianggap sebagai hubungan sebab akibat hanyalah kebiasaan yang Allah tetapkan. Misalnya, api tidak membakar karena sifatnya, melainkan karena Allah mengizinkannya. Al-Ghazali menekankan bahwa Allah adalah penyebab segala sesuatu dan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum alam hanya manifestasi dari kehendaknya. Kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina mengembangkan konsep kausalitas dalam filsafatnya. Ia membagi penyebab menjadi 4 jenis: materi, formal, efisien, dan final, mirip dengan konsep Aristoteles. Dalam sistem pemikirannya, kausalitas bersifat logis dan teratur, tetapi tetap bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Ia berpendapat bahwa hubungan sebab akibat adalah bagian dari tatanan ciptaan yang ditentukan oleh Tuhan. Kesimpulannya, teori kausalitas dalam Islam menegaskan bahwa hubungan sebab akibat adalah bagian dari hukum Allah yang mengatur alam semesta, namun semua itu tetap berada di bawah kendali dan kehendaknya. Umat Islam didorong untuk bekerja keras sesuai dengan hukum alam sambil selalu mengingat bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.